Pemangkasan dana desa berdampak pada kemampuan pemerintah kelurahan menjalankan pembangunan. Kondisi ini menjadi salah satu pembahasan dalam sambung rasa dan dialog publik yang digelar Ketua DPRD DIY Nuryadi di Semampir, Argorejo, Sedayu, Bantul. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo, anggota DPRD DIY Andriana Wulandari dan Rajut Sukasworo, serta tokoh masyarakat setempat. Nuryadi mengatakan sambung rasa digelar untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat hingga tingkat bawah. Anggaran kunjungan luar negeri dialihkan untuk kegiatan turun ke berbagai wilayah DIY. Menurutnya aspirasi langsung dari masyarakat penting sebagai bahan DPR di dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran. Nuryadi juga menyoroti kondisi keuangan kelurahan yang semakin terbatas akibat berkurangnya dana desa. DPRD DIY mendorong agar dana keistimewaan Danais turut menjadi sumber dukungan bagi kelurahan. Bapak Ibu, saya Nuryadi. Nuryadi itu satu dari 55 anggota DPRD DIY. Ada 52 di sana, karena Mas Rajut di sini, mantan di sini. Pertanyaannya, lah ngopo wong sekel imo tiba-tiba Nuryadi dadi ketua DPRD? Kok orang Mbak Dari, orang Pak Rajut, atau orang fraksi lain? Ya, Bapak Ibu sekalian, kami semua ini hasil daripada pemilu 2024-2009 yang dilaksanakan oleh KPU. KPU itu lembaga resmi yang sudah disepakati untuk melaksanakan pemilu. Pasti ada banyak aturan di dalam KPU itu, tapi sama atur yang dua saja. Salah satunya adalah peserta pemilu adalah partai-partai politik yang sudah mendaftar, diakui, dan persyaratan memenuhi. Satu. Yang kedua, bagi partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi terbanyak berhak untuk menjadi ketua DPRD. Lah sama tur, Pak. Dari 55 yang ada di sana itu, P3 dan PSI dapat 1 kursi. Nasdem dapat 2 kursi. PAN dapat 5 kursi. Golkar dan PKB masing-masing dapat 6 kursi, PKS 7 kursi, Gerindra 8 kursi, saya punya partai PD Perjuangan 19 kursi. Tepuk tangan buat sekalian. Itu Pak. Konsekuensi logis 19 kursi itu setiap tahun PD Perjuangan dituntut untuk memberikan masukan kepada gubernur. Salah satunya hari ini saya sowan dalam rangka sambung rasa, izin sambung rasa itu tidak ada nomenklaturnya. Pak Rajut tidak punya sambung rasa, Bundari tidak punya sambung rasa, Mas Hanung tidak punya sambung rasa, Mas Dino juga tidak. Sambung rasa ini dulu PD Perjuangan berdiskusi sama saya, izin waktu di fraksi ini. Pak Nur senior, Mas Nuryadi. Pak Nuryadi kan sudah jadi wakil rakyat banyak kali. Saya sudah 6 kali, Bapak. Sebaiknya Mas Nur di samping usia dan sebagainya, orang saya tidak neng luar negeri. Itulah yang mengirim saya untuk saya tidak pergi luar negeri dan tentu mengendaki anggaran yang untuk luar negeri digeser saja untuk menjadi sambung rasa. Itu Pak ceritanya, Pak. Sehingga saya diberikan ruang sama teman-teman fraksi sambung rasa seman ini geser anggaran saya tadi. Setiap bulannya bisa paling tidak 14 kali untuk ketemu dengan masyarakat, Bapak. Perkembangannya ternyata diminati sehingga pimpinan Dewan juga memposisikan anggarannya boker untuk menambah sambung rasa ini. Bapak izin, anggota Dewan itu saya, Bundari, Mas Rajut, Mas Hanung, Mas Tin, hanya ada 3 kewenangan, Pak. Yang lainnya enggak. Dan 1 legislasi buat aturan, 2 budgeting, 3 pengawasan, hanya itu. Sehingga jujur di lembaga yang ada di Indonesia tingkat 2 ke atas, ini lembaga keuangannya hanya ada di lembaga Dewan, bukan di eksekutif. Maka setiap tahun anggaran kami berpikir, pada waktu kami sowan di sini adalah kami sedang dalam mencari masukan apa yang kita kerjakan di sana. Ya, mengamankan apa yang sudah menjadi hak penyalur daerah kami. Karena jujur, saya suka Jakarta dipoteng-poteng entek gitu, Pak. Tetapi kami masih bisa, kami dari Mas Rajut, khususnya Mas Rajut nih,
masih bisa menganggarkan tahun ini 120 juta untuk masing-masing kelurahan dan kelurahan. Betul ya, Mas Rajut? Mas Rajut agak ngitung, lurah njaluk 300 sesuk tambahane. Tapi dihitung Pak Rajut kira-kira kemungkinannya hanya 150 gram. Betul ya Pak? Ya. Sehingga kami membicarakan ini, kami diskusi Pak, keuangan kita lihat. Jadi jangan Bapak nanti percaya kepada orang yang tidak paham tentang itu. Kami membuat anggaran bagi saya Pak. Maka mudah-mudahan kami bisa. Karena rasa prihatin saya, PD Perjuangan, lurah-lurah demikian rupa anggarannya turun drastis kali ini. Maka mudah-mudahan yang itu bisa menambah. Kami sudah mencoba menganggarkan 3 tahun. Yang 25 kemarin Mas Rajut menganggarkan untuk kelurahan masing-masing 100 juta. Yang 26 ini 120 juta. Semoga yang 27 nanti Mas Rajut bisa ngedil 150 paling enggak. Ya. Ada isu yang 130 bukan isunya berkadiran itu. Kalau yang 300 kami dampingi lurah-lurah untuk ketemu dengan Pranito. Tapi saya hitung ternyata agak sulit nih Kak 300. Timbangannya ngapusi, ya hitung paling rendah berapa Mas? Iso 1 second Mas. Ya udah kira-kira ini bukan ramalan, bukan tebak-tebakan, tapi kita sudah bicara deal tentang angka itu Bapak. Syukur anggaran dana S nanti dinaikkan, kita cerita lagi, beda lagi ceritanya. Bapak sekalian, Mas Naryo Sunario. Jadi terima kasih Bapak. Kalau tadi sampaikan Pak MC bahwa Ibu salah satu calon yang kebetulan dengan saya ketemu, ya. Sehingga mudah-mudahan kami bisa mendukung Pak. Janji ini kuwi ojo dikorupsi duitnya. Ya, kita nah SPD itu kok kabeh ngene iki mendukung ini kan berarti setengah partai mendukung Pak. Nah dia jadi lurah didukung jangan nanti korupsi PD malu sekali dong. Jangan gitu, kamu di Pak. Nah, Mas Hanung, Mas Tinus, iki calon lurah baik nih. Kapan nih? Anu nih, pemilihan Pak. Masih ada kesempatan, silahkan apa dimasukkan di sini ya. Oke. Atinus, Hanung, aku, Rajut, Mbak Darjone ini. Yang terang apa yang kita bahas ini, kita seperti ini Pak. Bisa ini direse Pak, orang diregeti. Artinya orang bakal keracunan Pak. Jadi itulah. Jadi di Indonesia ini kesimpulannya di Indonesia itu apapun yang diputuskan adalah putusan politik. Nanti Bapak Ibu sekalian jangan naik lagi dengan politik. Saya menentukan angka adalah kita, bukan eksekutif. Sehingga kalau Bantul, warga Bantul, mestinya kalau nangis aja dengan Mas Halim, tok. Khususnya pada Mas Hanung, karena tok anggarannya pada Mas Hanung. Ada 2 kalau Bantul yang tanda tangan Mas Halim sama Mas Hanung, sing ngetok Mas Hanung. Tidak ada palu 2. Sehingga ke sini Pak, kalau mau menangis anggaran. Tetapi aturannya ada. Kalau yang satu adalah 1 tahun sebelumnya, itu ya. Nah, Pak. 27 sementara masih sudah tutup, tapi 28 masih kosong semuanya. Monggo silakan dimaksud. Jadi barangkali itu Bapak yang sampaikan bahwa tadi pesan moral saya bahwa saya itu adalah wakil penyedengan. Anggota Dewan 1, 2, 3, 4, 5 saya itu dari PD Perjuangan adalah anggota Dewan. Tetapi bagi PD Perjuangan, anggota DPRD itu bukan pejabat, tetapi wakil rakyat. Ya Pak, anggota Dewan itu bukan pejabat, tapi wakil rakyat. Kebahagiaan seorang wakil rakyat jika suan di hadapan rakyatnya bisa terima dengan baik. Alhamdulillah. Bapak sekalian, terima kasih. Kali ini paling tidak berlima ini masih dianggap sebagai anggota Dewan, sebagai wakil penyelenggara. Sing paling lorati dari anggota Dewan, nak bisa dianggap. Ora dititipi proposal, ora disopo, karena masyarakat sudah nggak mau. Pada waktu belum jadi anggota Dewan, baik setelah anggota Dewan, rumahnya tertutup terus, tidak bisa diketuk. Ya itulah, itu yang tidak akan dilakukan oleh PD Perjuangan. Penjualan sampaikan, kalau Tinus nanti menunggui, mungkin tahun depan ora direkomendasi untuk jadi, ya. Ini janjinya ngono iki, ya. Iyalah. Sehingga yang ada pada otak anggota Dewan adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan cara-cara yang benar tanpa melanggar hukum. Itu ya Pak. Itu Pak. Izin. Ini ada saya semua Pak.
Saya sudah 6 kali jadi anggota dewan, Pak. Dapur saya dipindah, Pak. Saya tidak pernah jadi anggota dewan dengan kos yang besar, karena saya sering kali datang di masyarakat. Saya tunjukkan apa yang diinginkan masyarakat, saya perjuangkan, berhasil saya sampaikan berhasil, gagal saya juga matur gagal dengan alasannya. Jadi anggota dewan juga tidak segala-galanya. Buktikan saja sekarang, coba ceken jaluk selawi utawa nggo tahun 17 wis ana kabeh, betul kan? Betul kan? Tak mungkin itu sama 28 siap. Kita punya, bila punya pokir mungkin sak miliar mungkin kira-kira. Sak miliar bukan uangnya. Bisa menyampaikan proposal sebanyak itu, tidak ada salah paham kalau KPK ya. Ya. Pak Rajut apalagi, Mbak Dari ketua fraksi, ketua komisi, wes oke banget kayak. Sao kayak dari mungkin ngalahke Nuryadi, Pak. Betul. Pun ditarik ngoten niku mawon ya Pak Ali. Karena yang jelas bahwa kami adalah penyalur aspirasi penjalan, Pak. Ingat, ini bahasanya agak kasar tapi kami itu bukan maklar proposal. Jadi proposal nanti bisa menjadi kenyataan. Satu yang tidak boleh dilakukan Pak Ibrahim, ngupai kami. Mohon maaf, kami tidak. Enggak. Jangan coba-coba ngupai kami, Pak. Kami saat ini adalah penjenengan beri waktu, kesempatan untuk menjadi orang yang terhormat. Orang yang terhormat, cirinya salah satunya tidak menyulitkan masyarakat, apalagi merugikan. Clear, Pak? Di sisi lain, orang untuk sambat, Pak. Nak wis dadi wakil rakyat orang untuk sambat. Lho ngopo, Pak? Nak do jujur, bayarnya cukup, oke, Pak. Nak gemaem sederhana itu lebih daripada cukup, sehingga tidak ada alasan anggota dewan itu bermain proposal atau lagi korupsi, nggak ada, Pak. Maka kalau ada tolong masukkan pada saya, pasti PDI Perjuangan mengambil langkah. Kami di Jakarta sedang berjuang di posisi apa kita? Penyeimbang. Penyeimbang itu bukan melawan pemerintah yang sah. PDI Perjuangan tidak pernah melawan apa yang dilakukan pemerintah. MBG PDI tidak menolak, tapi kami menyarankan MBG jangan gunakan dana pendidikan. Menang kami di MK, selesai, Pak. Jangan gunakan dana kesehatan. Terus usulannya PDI apa di Jakarta? MBG langsung diberikan pada sekolahan saja atau orang tuanya ben ra boros. Iya betul, Bu? Ning PD pun teriak-teriak meng dhewe nanti kan ora ana kancane. Mudah-mudahan PD kancane rakyat tuh. Nggih nanti ya, Bu ya. Ya, moga lah. Jika berkuat sama-sama kita untuk berjuang agar kita sejahtera. Terakhir bagi saya tegaskan, Nuryadi hanya wakil rakyat. Manfaatkan Nuryadi tanpa harus melanggar hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024, Kelurahan memperoleh dana AI 100 juta rupiah pada 2025. Alokasi tersebut meningkat menjadi 120 juta rupiah pada 2026 dan akan terus diperjuangkan agar meningkat pada tahun berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nuryadi yang mana senantiasa tidak hentinya ngaruhke masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, dan pada pagi hari ini kita bisa bersama beliau di Argorejo. Nanti kita juga akan bersama beliau di Kasian di Ngestiharjo. Tapi pada pagi hari ini beliau menyempatkan untuk bisa bertatap muka dengan panjenengan sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Nuryadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran beliau pada pagi siang hari ini bukan untuk sekedar untuk bertatap muka dengan panjenengan, akan tetapi beliau ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang ada di Argorejo mriki. Dados ketika itu menjadi kewenangan daerah istimewa Yogyakarta ataupun kewenangan dari provinsi, yaitu nanti Pak Nuryadi bersama Pak Rajut akan meneruskannya atau akan mencari solusinya. Kalaupun itu nanti ada permasalahan yang menjadi kewenangan kami yang ada di kabupaten, otomatis kami bersama Pak Tinus ini akan mencarikan solusinya. Sehingga
monggo nanti Bapak Ibu sekalian bisa didengarkan apa yang menjadi tugas dari beliau dan apa yang ada di program beliau. Walaupun non sewu nggih Pak Nur, untuk program 2027 kita mungkin sudah close, tapi adalah untuk persiapan kita di 2028. Sama Bapak Ibu sekalian, kami yang ada di kabupaten juga kami tidak bisa serta-merta nanti 27 yang kemarin belum diusulkan kegiatannya dianggarkan atau diusulkan di dalam aspirasi kami ataupun di poker kami, ya insya Allah itu nanti dengan Mas Dinos bagaimana kita mengusahakan untuk ke depan. Termasuk juga kita harus ada hubungan baik dengan nantinya dengan kelurahan, dengan Pak Lurahnya, dengan pamongnya, karena apa? Semua nantinya berawal dari bawah. Ketika kita sudah menerima usulan panjenengan tapi tidak ditindaklanjuti dengan administrasi, entah itu proposal, entah itu nantinya di dalam musren ataupun di dalam reses, ini kami juga tidak akan bisa menindaklanjutinya. Sehingga harapan kami nantinya ada kerjasama di tingkat kelurahan, di tingkat kabupaten, sampai dengan tingkat DIY. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti monggo kita sareng-sareng midhangetaken apa ingkang dados paparan saking Bapak Nuryadi SPD, dan akhirnya nanti akan menjadi bahan bagi kita, masukan bagi kita, bahan pemikiran ke depan dalam rangka untuk mewujudkan Argorejo lebih maju. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD DIY Rajut Sukasworo menambahkan, dukungan anggaran juga dapat diperkuat melalui bantuan keuangan khusus BKK. Tahun ini BKK mencapai 120 juta rupiah dan ditargetkan meningkat menjadi 150 juta rupiah tahun depan. Kolaborasi antara kelurahan dan DPRD penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengajak masyarakat aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan. Menurutnya, DPRD membutuhkan suara masyarakat untuk memastikan fungsi regulasi dan penganggaran menghasilkan kebijakan serta program yang benar-benar tepat sasaran. Yang kami cintai ibu-ibu, seluruh bapak-bapak, warga Argorejo, Kapanewon, Sedayu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa kumpul di sini. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Hanung, Pak Nuryadi, keterkaitan beberapa program. Jadi prinsip tadi saya akan menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Nuryadi. Kita jangan alergi politik, itu kuncinya. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita alergi politik, kita akan dipolitisasi. Kita harus bisa menentukan langkah politik yang berpihak kepada masyarakat. Yang tadi disampaikan, ada calon lurah yang siap berjuang untuk masyarakat, ayo kita sengkuyung bareng-bareng. Nanti beliau bisa bekerja sama dengan kami. Kami punya ketua DPRD DIY, kami punya ketua DPRD Bantul yang bisa mengalokasikan, mengetok anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Argorejo. Jadi itu nanti yang perlu kita tegaskan. Dan saya matur nuwun Pak Lurah. Jadi Pak Lurah nanti saya panggil Pak Lurah dulu, tapi nanti begitu dilantik Pak Lurah jangan terkejut ya, mungkin sudah ngelihat ada di Lurah ini targetnya apa. Kalau targetnya uang, besok itu ada PP 16. Nah, PP 16 itu siltap Lurah besok turun hanya 2.600.000. Nah itu nah itu nanti terus ke bawah, pamong dan sebagainya itu akan turun. Itu PP 16 yang itu kemarin dari Paguyuban Nayantoko dan Resi Seto sudah komplain ke kami bersama Pak Nuryadi berusaha mencarikan solusi. Nek jeneng penghasilan kok medun ki ora pantes. Nah, itu nanti kita akan mencoba mencarikan anggaran yang sah, yang dari keistimewaan yang bisa untuk menutup kekurangan itu. Kenapa kok anggarannya turun? Ya ini karena fiskal pemerintah saat ini baru terpuruk
karena banyak program yang memang itu tidak, ya karena terkesan dipaksakan. Ini terus terang aja. Gimana Pak? MBG nanti lebih mending nyalon pegawai MBG aja atau Kopdes Merah Putih lebih banyak daripada nyalon lurah. Jadi itu yang sekarang itu anggarannya baru difokuskan untuk Kopdes Merah Putih, yang itu mengakibatkan anggaran pemerintah desa turun drastis. Sekarang hanya dari 1 miliar lebih, sekarang hanya 373. Itu ada yang kurang, ada yang antara 300 sampai 373. Kemudian kami dari pemerintah provinsi legislatif kami mengusulkan, karena ada dana pemberdayaan masyarakat itu yang harusnya 1 miliar per kelurahan targetnya sesuai dengan arahan gubernur, tetapi kita baru berjuang tahun pertama itu baru 100 juta. Jadi nanti gambaran kalau menjadi lurah itu yang untuk menambah dana di BKK kelurahan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kemudian tahun ini menjadi 120. Kami targetnya tahun depan itu harusnya 300 juta. Kami bahas, tapi setelah dirasionalisasi, anggaran provinsi juga kepotong banyak, anggaran kabupaten juga kepotong banyak, kami mampunya baru menyisihkan 150 juta. Jadi nanti dana kelurahan itu yang bisa digunakan dari dana pusat itu 300 ditambah 150 yang dari pemerintah provinsi, masih jauh dari awalnya 1 miliar lebih. Jadi nanti memang sekarang banyak lurah-lurah yang sulit untuk melakukan pembangunan karena memang dananya tidak ada. Makanya kita perlu berkolaborasi dengan partai-partai yang bisa mengetok anggaran. Nah, di sini kalau Bantul ada Mas Hanung dengan PDI Perjuangannya, di provinsi ada Pak Nuryadi. Kita bisa saling berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kagem kita sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Pak Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Bu, kalau saya di partai, saya hormat sama beliau karena beliau ketua saya wakil sekretaris bidang internal DPD PDI Perjuangan. Tapi kalau di fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, aku gleleng Pak Bu. Aku sokong-konan ngeri jenenge Pak Nuryadi gitu. Karena saya pimpinan fraksi. Saya wakil ketua fraksi PDI Perjuangan. Jadi ketika nanti panjenengan semua kok mendengar atau melihat bahwa anggota fraksi loh ya, anggota fraksi DIY bukan Kabupaten Bantul, kalau Bantul nanti Mas Hanung. Kalau di DIY semua 19 orang tadi yang dipaparkan oleh Pak Nuryadi ya saiki nak ning Bantul sik gleleng ya bari kan ngono kuwi. Mas Rajut ya nak nganti aneh-aneh nanti bilang sama saya. Kan gitu. Karena saya tuh pimpinan beliau kalau di fraksi kan gitu. Jadi ketika ada anggota fraksi PDI Perjuangan khususnya kalau aneh-aneh mesti tak bawa, ya saya akhirnya balik ke Pak Nuryadi, laporan Pak Nuryadi sebagai pimpinan partai. Pak, iki si A, si B, si C males kesep ratau ngedoning masyarakat, teko rapat-rapat neng kantor ora tahu. Nah, saya sebagai mencatat ini dan menegur dulu. Nek nak ngeyel, saya laporkan kepada Pak Nuryadi sebagai ketua DPD, ora sebagai ketua DPRD. Jadi saya menugaskan, waduh, geleng dong. Saya menugaskan ketua DPRD untuk turun kepada masyarakat dengan program kegiatan dan mengalokasikan kebijakan. Karena Palu nih tadi yang disampaikan. Kalau di Bantul, Mas Hanung sama Pak Halim. Kalau di DIY, Pak Nuryadi sama Ngerso Dalem. Sehingga ini dua orang ini yang memegang kebijakan anggaran. Kalau Ngerso Dalem itu mengusulkan dari uang rakyat panjenengan semua kan dikumpulkan di PAD-nya gubernur nih, di pondok-pondok ning dinas-dinas nih, kan itu di pondok-pondok dinas dibawa dilaporkan kepada DPRD di dalam rapat paripurna ataupun di dalam banggar. Nah di DPRD dibahas ini bersama pemerintah daerah melalui Bu Sekda. Ini ada anggaran untuk alokasi komisi, misalnya pertanian, kalau tadi Mas Rajut, ini ada untuk kelurahan dan segala macam, itu di pondok-pondok di kelurahan, di OPD maaf, di OPD tadi. Nah, doke Palu anggaran tinggo dinas-dinas itu di Palunya di tangan Ngerso luar menika Pak. Nah, itu Bapak Ibu yang saudara, kekuatannya ini hanya dua Pak, ada dua kalau di Bantul tadi Mas Hanung sama Mas Halim, kalau di provinsi Pak Nuryadi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 7. Nah, itu Bapak, sehingga manfaatkan betul. Ini menjadi ketugasan kami sebagai DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
DPD partai itu menugaskan, dalam kondisi seperti ini pasti di 8 fraksi menugaskan untuk saya di komisi B, Mas Rajo di komisi A, dan ada beberapa kawan juga kalau di timur itu ada Pak Butustiani sama Mas Katir itu di D dan di C, sehingga ini menjadi bagian ketugasan kami sebagai wakil panjenengan semua untuk dalam rangka bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Nuryadi, 3 kebijakan ke fungsi kami, regulasi, nak butuh regulasi tadi banyak hal. Pertanian kudu butuh dianui payung hukumi untuk semua untuk masalah pertanian. UMKM ibu-ibu butuh ini untuk pendampingan, dibutuhkan payung hukum. Karena apa? Ketika ada kebijakan anggaran kudu ono payung hukumnya tadi, sehingga Pak Nuryadi pangandikan tadi, ojo nganti sesuai dengan regulasi hukum itu menyalahi hukum. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum tersebut diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan wakil rakyat agar persoalan pembangunan di tingkat kelurahan dapat segera ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan yang konkret. Hai. Kita putus ya. Kenapa? Aku mau fokus kuliah, ngejar cita-cita. Nonton apaan sih sampai bengong kayak gitu? Dia satu-satunya yang gak ninggalin aku. Perasaan TV-nya belum dinyalain gitu. Nonton apaan sih? Yuk. Wah, kayaknya ada yang nggak beres ini. Saya panggilkan orang pintar saja lah. Tenang Pak, saya Ali. Sopo jenengmu? Aduh. Itu kue. Keluar kamu. Yang dari tadi keluar cuma air mata. Gak kuat saya Pak. Nyerah saya Pak. Izin Bapak mau bertanya. Saya Anissa, Bapak mau bertanya. Adik saya itu beberapa hari ini murung terus Pak, bengong dan seperti tidak ada harapan untuk hidup seperti itu. Kami harus bagaimana ya Pak? Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu, mohon jangan dibiarkan, harus segera ditangani, konsultasi karena menyangkut kesehatan jiwa. Datanglah ke fasilitas kesehatan yang ada atau ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Kalau di sekolah ya bisa ke Bapak Ibu BK biar semua tertangani dengan baik. Iya Ibu, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Ibu. Ya. Pada semua warga masyarakat Jogja, perlu kami informasikan bahwa semua Perda DIY dapat dilihat di website JDIH DPRD DIY.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV.